Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sekarang kita belajar tentang tema 7 tentang teknologi pangan. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Doa sebelum belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Oh iya, terima kasih Salsa telah memimpin doa. Nah, selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibu. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Nah, sebelum kita belajar, Ibu ada tepuk semangat nih. Ikuti Ibu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Selanjutnya kita akan mengulang kembali pelajaran yang kita bahas minggu lalu. Nah, kemarin ada yang ingat kita belajar tentang apa? Ya, tentang ikan bandeng. Ikan bandeng itu dapat diolah menjadi ikan bandeng presto yang akan bertahan cukup lama. Nah, kita hari ini akan membahas tentang makanan-makanan yang dapat diolah menjadi bahan makanan yang bermanfaat bagi diri kita dan kehidupan kita selanjutnya. Cukup dengan satu bahan saja bisa menjadi makanan-makanan yang cukup banyak. Nah, pertama, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya, apa itu perkembangan teknologi pangan. Perkembangan teknologi pangan yaitu suatu disiplin ilmu yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan, khususnya setelah panen, pasca panen, menggunakan teknologi yang tepat untuk memperoleh manfaat seoptimal mungkin sekaligus meningkatkan nilai tambah dari pangan tersebut. Sekarang Ibu mau nanya nih, di rumah ada yang sering membantu orang tuanya nggak memasak? Ada yang masak tahu, ada yang masak tempe. Nah, itu salah satu bahan olahan dari teknologi pangan. Coba lihat, tempe dan tahu yang ada yang kalian makan sehari-hari itu ada yang tahu berasal dari mana? Ya benar, dari kacang kedelai. Satu kacang kedelai dapat diolah menjadi banyak bahan makanan seperti tahu, seperti tempe, dan susu kedelai. Nah, buat kalian yang sering membantu orang tuanya, sekarang Ibu berikan tugas untuk menanyakan ke mamahnya atau ke orang tuanya apa sih sebenarnya teknologi pangan itu dan apa aja jenis-jenis makanan dari hasil olahan teknologi pangan. Buka buku halaman 22. Coba Salsa bacakan tentang hasil teknologi pangan. Hasil teknologi pangan. Manusia butuh makanan terus-menerus. Bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Panen terjadi pada waktu tertentu saja. Oleh karena itu, carilah cara agar makanan dapat bertahan lebih lama. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan.
Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Mangga dan stroberi diolah menjadi manisan dan selai. Daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan kornet. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya, makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara. Kedap udara maksudnya adalah tidak dapat dimasuki oleh udara. Proses penyimpanannya dapat membuat makanan lebih awet. Oke, sekarang dari kalimat hasil teknologi pangan dari bacaan tersebut, ada yang merasa sulit nggak yang dipahami? Ada, Bu. Apa? Coba Salsa. Di paragraf yang pertama, hasil panen. Iya, hasil panen. Terus Di paragraf yang kedua, kalimat diolah. kalimat diolah ya. Diolah. Terus Di paragraf yang ketiga, tentang awet. awet. Nah, arti dari kata-kata yang disitu pahami tersebut, pertama hasil panen. Hasil panen artinya hasil olahan, hasil akhir dari awal tumbuhnya tumbuhan hingga dapat dimanfaatkan untuk kehidupan kita. Nah, selanjutnya kata diolah. Kata diolah sama dengan dimasak. Dimasak atau dibuat. Nah, selanjutnya kata awet. Kata awet artinya bertahan lama. Oke, Salsa, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Dari bacaan yang kita baca barusan, itu ada loh namanya kalimat utama. Ada yang tahu apa itu kalimat utama? Nah, kalimat utama adalah kalimat inti dalam sebuah paragraf. Contohnya Ibu bacakan ya. Hasil teknologi pangan. Manusia butuh makanan terus-menerus. Bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Panen terjadi pada waktu tertentu saja. Oleh karena itu, dicarilah cara agar makanan dapat bertahan lebih lama. Nah, dari hal tersebut dapat kita simpulkan kalimat utamanya loh, yaitu manusia butuh makanan terus-menerus. Kalimat utama biasanya terdapat di awal paragraf. Jadi, kalian bisa lihat tuh kalimat utama kita ada di paragraf dari kalimat pertama. Contohnya, manusia butuh makanan terus-menerus. Nah, salah satu contoh dari hasil teknologi pangan adalah yogurt. Yogurt ini berasal dari susu yang diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan yogurt. Nah, yogurt ini kita juga memiliki banyak varian rasa. Jadi ada rasa vanila, rasa strawberry, dan banyak lagi. Nah, ini sangat penting loh untuk kesehatan kita. Nah, nanti kalau anak-anak di rumah jangan lupa ya meminum yogurt dan susu agar tetap sehat dan kuat. Nah, sekarang anak-anak, Ibu mau nanya nih, ada yang tahu ini apa? Tempe. Nah, benar, tempe. Tempe ini bisa loh diolah. Coba ya Ibu lihat gambar yang Ibu lihatkan. Pertama,
tempe ini berasal dari kedelai. Kemudian dibersihkan dan direndam. Kemudian barulah buang kulitnya. Jadi awalnya kacang kedelai ini ada kulitnya. Jadi kita rendam dahulu hingga kulitnya mudah dilepaskan, barulah kita dapat membuang kulitnya. Selanjutnya dikukus dan kemudian dibungkus. Kemudian didinginkan lalu diberi inokulum. Inokulum ini sama dengan ragi atau bakteri baik agar tempe itu bisa seperti ini. Nah, kemudian barulah dibungkus dan difermentasi semalam. Nah, apa fungsi difermentasikan semalam itu? Yaitu ragi-ragi yang telah kita berikan tadi akan mengeras selama kita fermentasikan semalaman. Jadi ini sangat penting supaya tempe-tempe kita bisa menjadi seperti ini. Lalu baru dianginkan agar cepat prosesnya. Lalu baru akhirnya terjadilah tempe seperti ini. Nah, selanjutnya dari tempe tersebut kita dapat mengukur suatu benda. Seperti benda yang ada ibu di sini. Benda kertas ini ada yang tahu berbentuk apa? Ya, benar, persegi. Coba ya kita buktikan, bisa tidak tempe menutup seluruh benda yang ada di sini? 2, 3, 4, 5, 6, Selanjutnya 7, 8, 12, 9, 9, 10. 10. Nah, sekarang dapat kita lihat ada 18 tempe yang telah kita susun menjadi penutup persegi tersebut. Jadi tempe-tempe ini dapat mengukur berapa luas persegi ini. Jadi dengan 18 buah tempe bisa mengetahui luas persegi. Nah, anak-anak, untuk tugas di rumah kita akan membuat sebuah tabel. Berikan contoh ya, satu. Contohnya kacang kedelai. Dapat diolah menjadi tempe. Nah, jangan lupa kerjakan di rumah ya PR-nya. Jangan lupa ya kerjakan di rumah. Besok PR-nya kita kumpulkan. Jadi kalian membuat apa hasil panennya dan apa hasil dari teknologi pangannya yang ibu udah jelaskan tadi dan kita pelajari tadi. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, sebelum kita pulang ada yang mau memimpin doa? Oh iya, oke Naila. Terima kasih telah memimpin doa. Nah, dalam pembelajaran tema 7 ini dapat kita simpulkan bahwa teknologi pangan itu sangat penting untuk perkembangan kehidupan kita dalam kita menginovasikan makanan-makanan agar lebih sehat dan beragam. Nah, untuk hari ini Ibu kasih tugas ya.
kalian membuat tabel tentang teknologi pangan dan asal-usul makanan yang dapat digunakan untuk teknologi pangan. Contohnya yang tadi dijelaskan, kacang kedelai dapat menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Nah, Ibu tunggu ya. Terima kasih.